Bismillahirrahmanirrahim. Ajarilah atau didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Mereka hidup di masanya mereka, kita hidup di masanya kita. Jadi mereka diciptakan untuk zamannya mereka dan kita diciptakan untuk zamannya kita. Kalau bapak-bapak logikanya bermain, kalau ibu-ibu perasaannya yang bermain, sehingga ibu-ibu suka komentar begini, nak, dulu ibu seumur kamu udah makan sendiri, berangkat sekolah sendiri, kamu astagfirullah. Itu kalau di Jakarta, di sini enggak ya? Oh, enggak beda ternyata. Kadang-kadang ketika kita sayang sama anak kita, minta mereka sarapan, minta mereka berangkat ke sekolah itu dengan nada mi, do nggak mempan, re nggak mempan, mi, cepetan, nah keluar. Kalau kita bilang nak cepet nak, itu nggak bergerak, maka Allah kasih suara perempuan melengking ya. Kalau suara bapak-bapak ngebas, dehemnya bapak-bapak, anak-anak takut. Kita bilang sholat, sholat, nah astagfirullah, bapaknya datang muar. Umumnya begitu, umumnya Allah maha adil, yang bapaknya tegas, ibunya pemaaf. Kalau bapaknya pemaaf, ibunya yang tegas. Maka kalau hari ini kita memberikan tema horor ini, kata Kak Dina tadi, sesungguhnya kita harus yakinkan diri bahwa anak kita perpaduan dari karakter kita dan pasangan. Jangan kita minta anak kita sempurna, soleh soleha, terus kitanya memang siapa? Apakah kita sudah seindah yang anak-anak kita harapkan? Jadi hari ini kita melihat diri kita dengan pasangan kita, lahirlah buah cinta kita, yaitu anak-anak kita. Ketika kita menikah, itu pastinya ya, seorang istri pengen punya suami 3T, takwa, tampan, tajir. Yang laki-laki pengen punya istri 3S, solihah, sabar, cantik. Cantik wajahnya, hatinya, tutur katanya. Bedanya apa? Kalau perempuan berubah-ubah. Waktu masih muda pengen suami yang tampan, ketika tua sedikit pengen suami yang mapan, ketika lebih tua lagi pengen yang setia. Kalau laki-laki enggak, istiqomah, dari muda pengen istrinya muda dan cantik, ketika sudah tua ingin istrinya muda dan cantik. Sampai duduk gemeter tetap ingin istrinya muda dan cantik, dan itu tidak dia dapatkan. Maka disitulah anak-anak kita cerminan kita sebenarnya. Jadi kalau istrinya gesit, satset, suaminya lemot. Kalau suaminya yang cet, istrinya lemot, ya lemot gitu. Kalau ada anak kita yang lemot, jangan salahkan anak kita. Di antara kita berdua ada yang lemot, gitu. Sehingga kita nggak stres ya. Kenapa sih anak kita pengennya harusnya 3R, benar, pintar, segar? Memang kitanya begitu. Maka pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Menikahlah dengan yang bibit bobotnya bagus. Bahkan dikatakan tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal. Yang disebut sama Rasulullah yang pertama apa? Hartanya. 5 liha karena hartanya. Yang kedua li jamaliha karena parasnya. Yang ketiga wali nasabiha karena nasabnya, dan yang keempat baru wali diniha karena agamanya. Kenapa yang Rasulullah sebutkan yang pertama harta dengan paras? Karena tampak dan terlihat. Sementara nasab dengan agama disebutkan 3 dan 4 terakhir. Tetapi ketika 4-4-nya sudah disebut, diikat dengan agama. Karena manusia itu kalau memilih yang terlihat kan, nasab tidak terlihat, tetapi dampaknya ke anak-anak kita luar biasa. Agama tidak terlihat, tetapi ke anak-anak kita akhlaknya luar biasa. Jadi kalau kita punya background, kita atau keluarga suami pasangan kita ada akhlaknya yang kurang pas buat kita,
boleh jadi anak kita ngambil dari sana. Seringnya ya, anak-anak itu ngambil dari yang jelek-jeleknya. Yang malesnya dari kita misalnya. Yang lemotnya dari pasangan kita. Ini contohnya gitu. Kenapa nggak yang cakep-cakep? Biar kita diberi kesabaran mendidik mereka, karena anak-anak adalah aset yang tidak ternilai. Bapak dan ibu yang dikasih anak, diberikan anak itu rezeki yang luar biasa. Berapa banyak jamaah saya mengeluarkan uang ratusan juta, bayi tabung 3 kali gagal, 4 kali gagal, dan habis ratusan juta, bahkan mungkin em-eman untuk mendapatkan seorang anak. Kita dikasih sama Allah anak, padahal ibadah kita biasa-biasa saja, akhlak kita biasa-biasa saja, tapi Allah nitipkan anak yang luar biasa kepada kita. Maka saat Ali radhiyallahu anhu mengingatkan kita agar mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya, beliau membagi 7 kali 3. Apa 7 kali 3? 7 tahun pertama dijadikan dia seperti raja kita. Raja bagaimana? Diservis, diarahkan, dibimbing, dituntun. Penasehatnya siapa? Kita penasehatnya. Makanya Allah kasih perempuan itu dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Bapak jangan kaget kalau ibu cerewet, ngomong mulu. Perempuan itu kalau lagi pengajian, lagi iseng, dia ngemil. Akhir pekan ngemol, capek ngomel, udah itu aja. Dan itu bapak-bapak harus paham, kalau nggak ngemil, nggak ngemol, nggak ngomel, itu badannya meriang semua itu. Jadi, dan itu bukan hanya zaman sekarang, dari masa Umar bin Khattab. Ketika seorang bapak datang ke rumah Umar, pengen tahu tipsnya bagaimana punya istri yang tidak cerewet. Ketika melihat keluarga Umar, ternyata istrinya Umar marah-marah juga. Ya sama aja, kata prianya. Akan pulang, terlihat oleh Umar, wahai fulan, apa yang membuatmu datang ke rumahku? Pria ini menjawab, ya Umar, aku ingin belajar darimu bagaimana mengatasi istri yang cerewet. Ternyata ke rumahmu engkau yang terkenal tegas, pedang terhunus, ternyata istrimu ngomel-ngomel juga. Apa jawaban Umar, seorang khalifah yang luar biasa, pedang terhunus, tegas, berani? Jawabannya keren banget. Apa kata Umar? Biarkan istri kita marah-marah, biarkan. Dia capek mengandung anak-anak kita, dia melahirkan buah hati kita, dia masak buat kita, dan dia mencuci pakaian kita, padahal itu bukan kewajibannya. Statement Umar ini, ungkapan Umar ini diambil oleh para ulama, diantaranya Imam Syafi'i, bahwa memasak dengan mencuci bukan kewajiban istri, tetapi sebuah amal soleh yang pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena definisi wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Bayangan kalau kita nggak nyuci, dosa gitu. Nggak masak, dosa. Ya Allah, dosa kita banyak banget. Ngerumpi, belum ngeluhnya, itu dosa semua. Tapi ternyata dengan kalimat Umar ini, Imam Syafi'i berkata itu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri itu taat kepada suami. Kalau suami bilang, "Mah, masak," ya masak kita. "Ma, tolong nyuciin pakaianku," ya kita nyuci. Kenapa? Taat sama suami. Tetapi itu bukan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketaatan kita kepada suami kita. Mendidik anak pun demikian. Kenapa di dalam Al-Quran ada kisah Luqmanul Hakim yang baru saja dibaca oleh Korea kita? Kenapa ada kisah Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail, Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf? Agar para ayah belajar dari Al-Quran bahwa yang harusnya banyak bicara adalah seorang ayah kepada anak-anaknya. Maka ibu-ibu yang tahu kisah ini, dia akan bilang ke ayahnya, "Ayah, tugas mendidik anak adalah tugas ayah, tengok Al-Quran," gitu. Ayahnya diingatkan, ayahnya bilang, "Ibu, surga itu di bawah telapak kaki ibu, maka tugas mendidik anak adalah tugas ibu-ibu." Masing-masing lepas tangan, terus anak kita terbengkalai. Makanya kalau anak kita punya PR, dia bawa ke ayahnya, "Ya ada PR sama ibu tuh, ibu dulu ketua OSIS." Apa hubungannya ketua OSIS sama PR?
datang ke ibunya, nanti ayah aja dulu, ayah itu ketua atau dirut gitu ya, dirut Izzuddin misalnya, bawa lagi kayak anak kita tuh bolak-balik seperti setrikaan. Kenapa? Ayah bundanya sibuk semua. Maka kata Ali, ingat anakmu usia 0 sampai 7 tahun itu golden age, masa keemasan, di mana anak-anak ini sudah bisa diajak bicara sejak dalam kandungan. Qadarullah ketika di Indonesia lagi itu Krismon ya, saya sempat mengajar di salah satu international school di Pakistan, dan muridnya itu aneka ragam, ada India, Pakistan, Arab ya, Yaman dan seterusnya, Jepang, termasuk Korea dan seterusnya. Sayangnya juga mereka belum bisa bahasa Inggris. Nah, ada seorang murid datang, teacher, bu guru, saya bisa perkalian. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, ini masa-masa golden age ya. Dia bilang, teacher, bu guru, saya bisa perkalian. Dalam hati saya, bagaimana mungkin anak umur 3 tahun, 4 tahun bisa perkalian? Oke, saya ngasih soal 10 soal, dari yang kecil ringan ya sampai yang berat. Coba 5 menit dia selesaikan semuanya. Tatu semuanya tulis, tatu semua tulis gitu ya. Selesai semuanya. Saya tanya, siapa yang mengajarkan kamu nak? Mama. Bagaimana cara mama mengajarkan? Dia menjelaskan pakai bahasa Jepang, sama aja saya nggak paham kan. Sampai suatu hari, kalau nggak salah 96, saya pergi haji. Di saat pergi haji itu di satu apartemen dengan para mahasiswa yang lain dari Jepang, Jerman, Riyadh, Saudi, Pakistan, Mesir, itu satu apartemen. Yang saya cari langsung, yang dari Jerman ada nggak? Jepang ada nggak? Ada. Saya cari itu. Mbak, kuliah di Jepang? Iya, minta tipsnya orang Jepang. Kenapa bu? Saya punya anak didik umur 3-4 tahun bisa perkalian dan gitu kan cepat sekali. Minta tipsnya. Apa jawab mereka? Orang Jepang ngasih tipsnya pelit, kita nggak akan pernah dapat. Tapi saya curi satu. Apa yang dicuri? Ketika hamil anaknya diajak bicara. Nah, 1 tambah 1 2 ya sayang. Mama ulang lagi ya. 1 tambah 1 2. Di Indonesia kalau ada ibu-ibu ngobrol sendiri, suaminya telepon ke rumah sakit. Akhirnya kata mahasiswi ini, saya ambil tips itu, saya ganti. Nah, yang seperti tiang lurus alif, yang seperti perahu ada ikannya 1 di bawah ba, yang ada perahu ikannya 2 ta, begitu seterusnya sampai ada ayam bertelur 2 ya. Itu diulang-ulang sama mahasiswi ini. Dia bilang, alhamdulillah Bu Fatia, anak saya 3 tahun sudah fasih dan lancar membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi ibu-ibu pengen hamil lagi, tolong WA suaminya ya. Oh udah tutup ya. Jangan tutup dulu. Oh salah ya. Yang ini kabar gembira. Ada jika ada yang baru keturunan 1, itu umur 50 masih bisa punya keturunan. Saya qadarullah menjelang menopause, menjelang umur 50 saya hamil lagi. Anak yang ke-7 laki-laki. Jadi anak saya 7 kenalan, anak saya 7 semuanya laki, kecuali yang ke-6 1 perempuan. Jadi kalau Allah ngasih saya rezeki, saya cuma mengambil hikmahnya. Oh, karena saya harus memberikan materi ya. Jadi kalau ada materi anak milenial ada, Gen Z ada, Gen Alpha ada gitu ya. Jadi bukan hanya teori, memang Allah titipkan begitu. Nah, anak-anak kita yang 0 sampai 7 itu seperti kapas ya, spons yang kalau kita ngomong apa aja dia ngikut. Kalau kita ngomongnya baik dia akan ikut. Begitu pula sebaliknya. Usahakan ayah bunda tidak bertengkar di hadapan anak-anak. Kalau mau bertengkar tarik aja ke kamar. Di kamar mau ngapain kayak bebas. Kenapa? Agar anak-anak tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak layak untuk didengarkan. Usia 0 sampai 7 itu kuat. Memorinya kuat sekali. Diajarkan doa cepat, diajarkan ngapal Quran cepat, diajarin nyanyi cepat, diajarin apa saja. Bahkan dia lebih cerdas daripada orang tuanya. Orang tuanya mau nyari alasan mikir dulu.
Kenapa mama harus begitu? Gitu. Kita mikir. Anak kita yang 0 sampai 7 ini tanpa mikir. Kamu kok begini? Karena begini. Kenapa begini? Kenapa? Langsung dek. Alasannya langsung dia utarakan sampai kita lupa untuk memberikan jawaban. Kenapa? Lebih cepat mereka daripada kita. Terkait dengan gadget, sama. Kita mencari dulu IG di mana, TikTok di mana, ini follower nyarinya di mana. Sini aku kasih tahu. Nih, cepet sekali anak-anak itu. Berarti, ini mumpung cepet ilmunya, kita ajarkan apa? Nyanyi, ngaji, cerita, nggak apa-apa megang HP. Tetapi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kita cari yuk cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Kita pegang HP. Dia kenal HP, tapi ceritanya yang bagus-bagus. Hanya karena mereka lebih cerdas dari kita, mah boleh nggak minjem HP? Atau Umi aku minjem HP, kenapa? Mau dengar murotal. Kita kasih kan? Nggak lama kemudian kenapa jadi pindah ke game gitu ya? Nah, bukannya tadi murotal, nak kenapa jadi game begini? Aku juga nggak tahu kenapa kepencet ke sini gitu. Kita bingung tuh ya. Dia lebih cerdas daripada kita. Kepencet aku juga bingung, padahal aku nggak ngapa-ngapain katanya. Terus kita bagaimana? Ya Allah, ini HP bisa pindah sendiri ya. Padahal kita tahu dia yang ganti. Cari alasan untuk dia tetap dihargai, even sebetulnya dia salah. Catch anak jangan dalam kondisi salah terus. Anak kita mecahin gelas, kita bilang apa? Pantesan gelas bunda kurang, kamu ternyata yang ngancurinnya. Baru satu bunda aku ngancurinnya, mecahinnya. Tapi kita bilang ternyata gelas bunda habis kamu. Kita catch dia ketika dia berbuat salah. Saat dia baik kita catch nggak? Kita tangkap nggak? Pantesan tempat tidur bunda rapi, kamu toh nak yang beresin gitu. Oh ya Allah, pantesan enak banget bunda tinggal duduk, ternyata kamu yang ngerapihin. Mereka seneng banget kalau dipuji, karena dia raja, kita penasehatnya. Penasehat jangan sampai salah ngomong. Kalau jawabannya salah, kesimpan ke sini semua. Maka mohon maaf, yang bisa menjawab dengan tepat biasanya bapak-bapak ketimbang ibunya. Ibunya pengen cepet selesai aja. Mama kenapa? Ya karena begitu. Udah jangan banyak tanya kenapa sih, ya Allah, mama pusing banget. Astagfirullah. Kita kasih ke ayahnya. Ya, tolong jawab pertanyaan anak-anak. Ayah kan bisa nih. Logikanya bermain, ketika ayahnya cerita, ngejawab, kesimpan di otak anaknya, dan anak cerdas. Makanya akan mendidik anak itu bukan ibu sendirian, ayahnya dilibatkan. Perhatikan anak-anak yang diajak ngobrol sama ayahnya, anak itu lebih confident, lebih berani, lebih pede, lebih pintar, lebih bijak. Kenapa? Cakarnya sebuah gedung dalam anak-anak kita adalah ayah. Ini gedung kuat ya. Bangunan ini kokoh, bangunan ini kuat karena cakarnya kuat. Cakarnya itu dari ayah. Dan anak-anak itu butuh banget sosok ayah. Jangan sampai anak nggak pernah dipeluk sama ayahnya, nggak pernah dicium sama anaknya. Nanti dia punya garis trauma di sini nih. Ada garis-garis trauma. Sehingga pelariannya di gadget, di HP. Nah, kok kamu megang HP terus ngapain lagi? Aku nggak ada kerjaan lagi kecuali ini, pelariannya ke HP. Berbeda kalau ayahnya ngajak bicara, ibunya ngajak bicara. Terus ibu apa? Ibu itu seperti nih aksesoris, taplak mejanya gitu, vas bunganya, seninya itu dari ibu. Jadi sudah punya fungsi masing-masing. Kalau anak itu di usia tadi 0 sampai 7 itu golden timingnya kita membuat dia bahagia, jiwanya sehat, peluk, cium. Kenapa? Nanti kalau sudah 7 tahun kedua lebih susah lagi. Garis traumanya sudah banyak. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun capeknya di fisik. Capek nyuapin gitu ya, mandiin, capek. Tapi nanti di 7 tahun kedua capeknya di hati. Apa kata Ali? Jadikan anak-anakmu di usia 7 tahun kedua seperti tawanan atau tentara. Dididik disiplin. Kok
di 7 tahun kedua mendekati masa murahakoh, di mana anak sudah mulai baligh. Ayah bunda tolong, kalau anak-anak balik yang paling pertama tahu kita. Ketika anak laki-laki saya yang 5 ini balik, alhamdulillah, itu yang pertama tahu saya. Bahkan sempat ada yang terlalu cepat ya, terlalu cepat sampai dia lemes, kelihatan. Kenapa nak? Nggak tahu, aku mimpi aku lemes banget. Terus saya lihat ada sperma kan kalau anak balik ya. Saya peluk, nak kamu udah besar, kamu sudah punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis dia, aku belum siap gitu. Ada anak yang cepat, ada yang lambat. Anak perempuan yang manja sama ayahnya, haidnya lambat. Anak laki-laki yang manja sama ibunya, suka gelendotan, cium-cium gitu, itu mimpi basahnya lambat. Saya ketika dulu konsultasi sama Dr. Yan Tamrin, kita pernah duduk bareng dengan beliau di acara talk show, almarhum ya, Dr. Yan Tamrin tuh yang Dr. Oz dulu. Dok, itu kok anak saya ada yang cepat, ada yang lambat. Dijelaskan, mungkin boleh jadi anak pertama ibu manja dulunya sama ibu, sehingga mimpinya lama. Tapi ketika ini baru 10 gitu ya, kok udah mimpi. Boleh jadi tontonan, boleh jadi hormonal, boleh jadi lingkungan. Dan sekarang ibu-ibu banyak yang kaget-kaget anaknya umur 8 tahun sudah baligh. Mereka panik, aduh Bu Fatia anak saya haid, padahal umurnya baru 8 tahun. Terus bagaimana? Sekarang di usia 0 sampai 7 tahun, umur 6-7 sudah dilatih mendekati masa ke-7 tahun kedua. Diikutkan sholat, puasa, nutup aurat. Kenapa? Khawatir mensnya lebih cepat dari prediksi kita. Dan itu pasti capek, melelahkan, karena kita mendidik anak seperti tawanan atau tentara yang diajarkan disiplin dan tanggung jawab. Makanya ibu-ibu capeknya di sini nih, di hati. Dia mulai bisa mengatakan tidak mau. Nak, mandi nak, tar, kita ditembak, tar, matilah kita. Sholat nak, tar, tembak lagi kita, entah berapa kali kita mati. Kenapa? Dia pengen nyoba, oh ternyata bisa ya, aku nggak taat sama orang tua. Saat 0 sampai 7 dia anak yang manis. Tapi 7 tahun kedua dia mulai mencoba, itu masa negativitas dia. Aku bisa, ternyata beda sama orang tuaku. Makanya anak laki-laki mohon maaf sering cekcok sama ayahnya, karena tanduk sama tanduk panas. Kalau dia deket sama ibunya, dia tantrum, dia mau ngapain aja, ibunya adem. Jadi dia leluasa aja, mau ngambek, mau apa, iya, karena ibunya nggak mau pusing kan, ya udah gitu. Ayahnya nggak bisa gitu. Jangankan mendidik anak ya, belum ada anak pun kan suami istri perang terus kan. Oh betul ya. Karena dalam rumah tangga itu setannya banyak. Kita sholat yang 5 waktu, sholat zuhur cuma 5 menit, itu setannya banyak. Apalagi menikah sekian tahun, itu setannya berkembang biak dan beranak pinak. Makanya banyak sekali setannya. Enak ngobrol sama orang lain ketimbang ngobrol sama pasangan kan. Kalau sama pasangan baru sebentar berantem, nanti ngomong baru pelan-pelan berantem lagi. Berarti setannya tuh luar biasa. Dan harus dipahami ya, bahwa mendidik anak-anak itu harus ada komunikasi dari dua sisi kan gitu. Karena kalau kita salah saja, itu anak kita akan punya traumatik. Tetapi ada menurut psikolog berpendapat garis-garis trauma di sini tuh bisa dihilangkan sama usapan orang tuanya. Jazakillah neng. Jadi kalau misalnya diusap gini, sering-sering ayah bunda nih diusap ubun-ubunnya, gitu, dicium. Anak kandung insya Allah bisa hilang garis traumanya. Tapi kalau anak mertua saya nggak tahu bisa hilang apa enggak anak mertua itu. Tambah. Karena banyak yang nanya, Bu Fatia gimana kalau suami saya? Wah itu kalau anak mertua saya nggak tahu. Yang saya ketahui anak kandung sering-sering gini nih, tuh dicium, gitu, dipeluk, dibelai, itu sering-sering, sesering mungkin. Even seorang ayah coba gini, peluk gitu. Anak ayah pinter, seneng banget, merasa mendapatkan kehangatan dari ayah bundanya.
Anak-anak itu nggak hafal dengan titel kita. Anak-anak itu nggak hafal dengan jabatan kita di kantor, nggak hafal. Yang anak-anak tahu dan ingat kebersamaannya saat bersama kita, kebersamaan mereka waktu jalan-jalan, waktu makan bareng. Maka di 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua sering jalan-jalan, sering bikin momen dengan anak-anak. Kenapa? Karena 7 tahun ketiga dan seterusnya mereka seperti sahabat kita. Capeknya di mana? Di pikiran. Mulai kita bisa beda pendapat di dalam surat At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ada kalimat min. Allah memanggil kita dengan kalimat apa? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasanganmu dan sebagian anak-anakmu musuh bagimu, maka hati-hati. Kenapa Allah memberikan informasi bahwa sebagian anak-anak dan sebagian pasangan itu musuh? Karena di antara mereka ada yang menjauhkan kita dari Allah, ada yang menjauhkan kita dari ketaatan. Kadang-kadang dikatakan musuh karena isi kepala kita berbeda dengan isi kepala mereka. Kita pengennya anak kita jadi dokter misalnya, tapi dia pengennya jadi seniman. Kita pengen anak kita jadi ustadz, tapi dia pengennya jadi gitu ya. Itu isi kepala kita dengan anak-anak kita berbeda. Sama halnya isi kepala kita dengan pasangan berbeda. Para suami pakai logika kan, sementara ibu pakai perasaan. Seorang suami akan mengatakan dengan tegas, ibu tuh harus begini, tak 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 tak, benar yang disampaikan. Tapi karena nggak pakai perasaan, kita bilang apa? Ayah, kalau ngomong pakai perasaan kenapa sih ya Allah, ayah, gitu. Kita nangis tuh. Sementara karena kita pakai perasaan, suami kita bilang apa? Bu, mikir bu, mikir. Kita suruh mikir, suruh. Ayah nyuruh kita mikir, kita nyuruh suami pakai perasaan, nggak bisa. Memang Allah ciptakan laki-laki pakai logika. Terus bagaimana biar saling menghargai? Nah, para ayah, tolong ketika menyentuh istrinya itu pegang ini, ibu, makasih ya udah ngebesarin anak-anak. Sentuh perasaannya. Kenapa? Karena kalau disentuh itu dia terharu. Oh tuh ibu-ibu pengen banget digituin katanya. Iya nggak pernah gitu ya. Jadi sesekali boleh pegang gitu. Makasih ya. Padahal kita lagi megang HP, lagi nyantai gini. Suami datang, Bu, makasih ya. Ibu sehat kan? Sehat. Jadi lebay kita kan, jadi terharu. Kita jangan pakai perasaan terus, sesekali naik ke atas ke logika. Itu suami seneng banget. Jadi nggak selamanya pakai perasaan. Ayah hari ini keren loh sama anak-anak, tegas. Bunda seneng banget ayah setegas itu. Ayahnya langsung anak ayah gitu kan. Jadi memang biar ada chemistry yang logika turun ke perasaan, yang perasaan naik ke logika sedikit aja. Itu ketemu tuh yang namanya komunikasi. Cuma memang mohon maaf ya, memulainya kan agak susah karena setannya banyak. Baru ngobrol sebentar berantem, makan sebentar berantem gitu kan. Nah, bagaimana yang ringan-ringan dulu yang dibicarakan. Syukur-syukur ada pujian, ada gombalan. Ibu beruntung banget ya punya suami kayak ayah, masya Allah. Ih, ayah tuh bener-bener 3T, udah takwa, tampan, tajir gitu ya. Boleh sesekali digombalin kan seneng. Nanti kan suami bilang, ibu juga, ayah beruntung punya istri kayak ibu. Coba kalau dibalik, ya, ayah, ibu kayaknya dulu salah pilih deh. Ayah juga begitu berpikir. Kan jadi berantem kita. Sesekali juga dipuji, ayah, kira-kira kalau misalnya kita jalan bareng, orang komentar tentang kita apa ya gitu. Oh, kita mungkin sepasang kekasih yang lagi jatuh cinta dan seterusnya. Jangan sampai ayah kalau orang melihat kita seperti apa ya, oh seperti bos sama mbaknya. Makanya jalannya gandengan. Nih mohon maaf yang punya ibu ya, ibu punya megang suami gini nih, digandeng. Filosofinya apa sih? He is mine. Dia milik saya. Bapak-bapak jalan bagaimana rendeng pundaknya.
Kalau ada diskon minggirin lagi gitu. Diskon minggirin lagi gitu. Biar kayaknya romantis padahal biar nggak belanja terus gitu kan. Karena memang kita kan workshop. Suami work, istri shop gitu. Suami bekerja, istri yang belanja kan gitu. Nah, untuk di pos fase tadi di 7 tahun ketiga banyakin ngobrol. Ngobrol yang paling banyak pahalanya ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama pasangan, ngobrol sama orang tua, itu pahalanya luar biasa. Jangan sia-siakan momen ini. Kalau misalnya kadang-kadang cekcok, debat, ya biasa. Karena memang rumah tangga itu kan tidak seindah drama Korea. Iya kan? Nggak seindah drama Korea. Dan menikah itu tidak sesederhana rumah makan. Rumah makan sederhana banyak, rumah tangga nggak sederhana. Anak tangganya dari yang kecil sampai yang gitu. Jadi biar anak-anak bangga punya orang tua seperti kita, maka jadikan peran kita masing-masing. Ayah tugasnya apa, ibu tugasnya apa, sehingga anak-anak yang tidak ketergantungan kepada gadget itu lebih nyaman. Dia lebih senang ngobrol sama kita. Tapi kalau kita sibuk, pasangan kita sibuk, pelariannya adalah HP gadget. Dan yang lebih kita khawatirkan lagi, naudzubillah ya, mereka chattingan dengan kalimat-kalimat yang vulgar, yang tidak pantas untuk mereka tulis. Kalimat-kalimatnya banyak yang kasar, hewan pun tertulis. Boleh ibu dan ayah cek follower anak-anak kita. Followernya siapa, game yang mereka mainkan apa, jam berapa, tolong dibatasi. Nah, 30 menit siang, 30 menit malam, that's it. Gak boleh lebih dari itu. Kalau sudah lebih, setannya banyak di situ. Tapi tadi 7 tahun pertama dan kedua oke, masih gampang. Tapi 7 tahun ketiga mereka sudah memegang sendiri dan mereka password sendiri. Terus bagaimana? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ingin berlama-lama tapi jam 11 lewat 20 ya. Nggak terasa mendekati zuhur dan zuhurnya agak maju. Boleh jika ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silakan. Kondangin. Iya. Baik, terima kasih Ustazah. Boleh dong tepuk tangan untuk menyemangati kita siang hari ini. Apa yang disampaikan Ustazah tadi, Masya Allah itu adalah sepertinya keseharian kita ya Bunda ya. Ya betul nggak? Jujur, iya. Karena jujur adalah modal awal untuk keluar dari masalah-masalah yang horor itu ya, betul ya Ustazah ya. Nah dari apa yang Ustazah sampaikan, seperti izin saya agak kulu kilir dikit, iya. Ustazah tahu nggak kulu kilir? Agak mobile sedikit itu. Kulu kilir. Gimana para bunda, para ayah? Apa yang disampaikan Ustazah tadi pastinya mengena dengan apa yang kita rasakan sehari-hari. Pasti sudah menyiapkan pertanyaan dan juga apapun itulah. Yang penting kita harus mengupgrade diri hari ini. Silakan kita berikan kesempatan 2 bunda 2 ayah ya. Saya ke situ dulu aja ya. Iya, singkat padat ya. Langsung ke pokok masalahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustazah Siti Fathia Khotib LCMA. Kami salah satu penggemar Ustazah. Ketika setiap ada online, insya Allah kami akan menyempatkan hadir. Yang ingin kami tanyakan pertama adalah kami memiliki 3 anak yang berjarak dekat-dekatan. Dan jujur kami dengan suami itu memiliki beberapa cita-cita dan angan-angan yang lumayan tersistematis dan terstruktur. Misal salah satu cita-cita kami, anak kami itu di usia 3 tahun harus bisa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah satu anak sudah semalam itu setoran terakhir dia dalam membaca metode Ali dan sudah masuk ke Al-Quran. Yang ingin kami tanyakan adalah dari semua cita-cita dan angan-angan beserta target yang ingin kami lakukan Ustazah, apakah itu merupakan ada hal yang baik atau yang mungkin dalam hal sebagai orang tua, apakah itu mengekang atau bagaimana? Karena kami sistemnya kami memiliki cita-cita, maka ada 2 hal yang harus dilakukan, ikhtiar dan doa.
Nah, seperti yang cita-cita kami tadi. Jadi ketika kami berdoa anak kami bisa baca Quran 3 tahun, maka kami istiqomahkan 1 hari 1 halaman. Nah, bagaimana dengan semua yang telah kami jalanin ini? Apakah sebenarnya enggak seharusnya seperti itu atau bagaimana? Dan memang walaupun kami menjamin bahwa anak-anak itu mengaji dan melakukan sesuatu hal itu dalam keadaan yang bahagia. Yang kedua, kami dengan 3 anak yang berjarak dekat, yang anak pertama 4 tahun, anak kedua 3 tahun, anak ketiga 2 tahun. Pernah terdengar di kami bahwa anak itu sebenarnya bukan hanya berkenaan dengan kuantitas tapi kualitas. Dan memang dengan mempunyai anak satu, dengan kita mempunyai anak yang banyak, itu akan memiliki tenor yang berbeda ya. Bagaimana kita bisa seutuhnya, dan dengan anak 3 itu kita harus membagi waktu. Bagaimana dari Ustazah sendiri terhadap kondisi yang sedang kami alami ini? Dan terkadang memang sebagai ibu sering merasa bersalah karena kayak aduh, sepertinya belum maksimal untuk membagi waktu untuk ketiga anak ini. Dan memang kondisinya sudah seperti itu, Ustazah. Mohon arahan dan bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Ayu Lestari. Baik Umi Putri, terima kasih, panjang kali lebar, tapi sepertinya mau nggak nih? Ini mau nggak nih? Ada merchandise ini dari panitia, disilahkan untuk diberikan. Ya, semoga bermanfaat ya. Baik, kita catat dulu satu ya, satu ke para abinya dulu nih ya, biar adil ya. Gimana? Ada para abi, para ayah, para papa? Ada yang mau ditanyakan? Ay, bertanya tuh dulu. Ay Bella, ya kalau nak bertanya tuh para bundanya Bella, kita ke situ dulu ya. Baik, ya silakan. Singkat padat ya Bun. Yo, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Erlin Bu. Kebetulan anak saya ada di sekolah ini, kelas 12. Permasalahannya satu Bu. Jadi saya menghadapi anak-anak yang di zaman era digital. Jadi permasalahan anak-anak ini kan sudah segala dari belajar, dari segala sosial itu ada di HP. Tapi sementara dia menghadapi permasalahan di luar yang tidak ada ininya di HP. Misal dia menghadapi orang lain, misalnya entah itu temennya, entah mungkin dia ada permasalahan dengan guru atau dosen ataupun dengan suatu organisasi, dia tidak bisa mengatasi Bun, karena dia berpokoknya pada HP. Sementara permasalahan yang di luar untuk sosialisasinya dia belum bisa. Nah itu pun yang saya jadi hal untuk bagi saya untuk mengatasi anak-anak yang kurang bisa menghadapi dunia luar. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Erlin Bu. Bunda Erlin terima kasih, dan ini ada merchandise sedikit kenang-kenangan. Semoga bermanfaat. Nah ini 2 pertanyaan bener nih, para abi nggak mau nanya, ya udah saya tutup ya. Baik, langsung saja kita akan dengarkan bagaimana jawaban yang insya Allah sempurna, insya Allah menambah keinginan kita untuk membuat anak kita itu lebih baik lagi. Ustazah mungkin tadi sudah mendengar 2 pertanyaan. Iya, Disilakan. baik. Pertanyaan pertama, ini berarti ibunya Golkar juga ya, kesenggol mekar gitu. Ketemu suami hamil gitu ya. Mungkin di WA sudah hamil juga gitu ya. Anugerah ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dengan ketika saya kuliah, anak baru 7 bulan hamil, anak kedua 7 bulan hamil lagi gitu ya. Jadi kondisinya kuliah dengan ngajar, dengan kondisi di Pakistan ya. Bagaimana anak-anak itu kalau kita punya misi, punya cita-cita, mumpung mereka masih dalam genggaman kita, target itu lanjutkan. Paling mungkin caranya ya, teknisnya saja yang berbeda. Jadi anak-anak usia 0 sampai 7 itu semuanya sambil bermain dan dengan kondisi dia bahagia. Mengajarkan huruf hijaiyah bukan nak duduk nak, Iqra 1, Iqra 2, enggak. Kita gantungkan huruf hijaiyah dari dia kecil. So mana
tempel so tak mana. Jadi dia lari-larian mengejar huruf hijaiyah itu. Sampai ngapal surat-surat pendek pun dia sambil main Lego, tapi nggak boleh nyebut ini ya brand ya. Tapi saya nggak di endorse ya. Jadi ketika dia main pun kita baca aja surat-surat pendek. Ternyata even dia nggak duduk bareng sama kita, dia hafal. Kita baca qul huwallahu ahad gitu. Dia sambil main, bikin kapal-kapalan, bikin ini. Karena telinganya masih bagus, tiba-tiba surat Al-Ikhlas apa ya awalnya ya? Qul huwallahu ahad. Dia langsung. Kenapa? Karena telinganya lagi baik. Beda sama kita. Anak kecil itu encer otaknya. Kalau kita kan kadang-kadang encer, kadang-kadang kental gitu ya. Gak jelas banget gitu. Banyak kentalnya ya. Jadi mumpung bagus, lanjutkan. Paling tadi teknisnya saja. Bermain. Contoh anak 3 tahun balita batita itu kalau dia makan pakai tangan kiri, kita kan nggak bisa bilang, "Nak, Rasulullah bersabda," kan nggak bisa. Kita juga belum tentu hafal hadis gitu kan. Paling ketika anak kita makan pakai tangan kiri, kita menyampaikan hadisnya dengan lagu. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Tersimpan. Itu hadis sebetulnya. Hadisnya pasti ya gulam sambillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hadis. Tapi kan kita nggak mungkin anak balita batita diajarkan itu. Rasulullah bersabda, makan gitu kan enggak. Nyanyi. Makanya semakin banyak anaknya, semakin cerdas ibunya dan semakin awet muda. Karena dia nyanyi, cerita dengan suara aneka ragam. Jadi lanjutkan kalau memang kita punya misi itu. Bagi waktunya bagaimana? Dibagi setelah subuh atau setelah maghrib, kamu pilih yang mana yang anak-anak nyaman, misalnya habis duha atau gitu. Qadarullah karena saya waktu itu masih kuliah, jadi membaginya itu setelah maghrib semua, karena pagi kita berangkat kuliah gitu ya. Nanti setelah kuliah saya ngajar, itu luar biasa. Mungkin kalau orang sekarang bilangnya kepala di bawah kaki di atas, karena memang luar biasa lah sulitnya. Satu hal yang membuat kita merasa mudah, fine, nggak ada masalah, rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Ketika kita capek di fisik, itu pasti capek di badan kita. Ketika dia pipis, cuma berpikir ya Allah alhamdulillah, dia pipis lewat jalur yang sudah Allah sediakan. Mau ngeluh nggak jadi. Kita baru tidur, Umi pipis, Umi bangunkan ya. Capek di fisik. Tapi ketika kita melihat ya Allah alhamdulillah dia sehat. Coba kalau dia pipisnya lewat selang, coba kalau dia pipisnya di tempat di rumah sakit, nggak akan ngeluh kita itu. Nanti baru tidur lagi, Umi susu, bangun lagi. Itu kan ngatur waktunya kita bingung. Tapi kita berpikir lagi, alhamdulillah dia bisa bicara. Coba kalau dia nggak bisa mengungkapkan rasanya, dia mau bagaimana? Intinya dengarkan saat mereka ngobrol. Umi atau Bunda aku mau ini, mau itu waktunya untuk didengarkan. Dia bertanya gitu, sehingga ketika kita minta pun dia senang. Kenapa? Karena kita punya waktu untuk dia, maka dia akan punya waktu buat kita. Demikian Allah alam. Terkait dengan yang kedua menyiasati bagaimana sosialisasinya kurang ini, kebanyakan gadget aja tuh gimana? Jadi umumnya ya yang sosialisasi kurang itu biasanya itu anak-anak yang di boarding. Yang di boarding itu biasanya dia kan di pesantren, di pondok, di boarding. Jadi ketika keluar agak kaget sedikit. Tetapi kalau nggak di boarding itu sebetulnya dia pandai bersosialisasi. Kalau tidak di boarding tetapi tidak pandai bersosialisasi, dua kerugian kita sebetulnya. Ada apa dengan anak kita gitu ya? Even dia anak yang introvert itu kan lebih suka di kamar ya menyendiri. Kasih tugas yang bermanfaat, kasih tugas misalnya menulis atau apa gitu yang membuat dia kayaknya mendingan keluar. Atau kita bisa undang keponakan kita untuk kumpul di rumah kita. Nak, undang makan-makan teman-temanmu yuk, sehingga teman-teman yang datang ke rumah kita kumpul-kumpulnya di rumah kita. Kenapa? Karena anak kita nggak bisa keluar. Jadi bagaimana agar teman-teman yang datang ke rumah kita harus punya modal lebih ya, ajak makan-makan, kita ngajak jalan-jalan.
Karena anak itu punya tabiat yang berbeda. Ayah bunda, anak itu seperti jari. Ada yang seperti ibu jari, top markotop, soleh, juara, pinter, nurut. Tapi ada yang seperti telunjuk, nyuruh-nyuruh mulu. Mbak, tolong ambil ini, Mbak, semuanya nyuruh aja dia nyuruh. Dia tinggal duduk manis. Air, ini gitu ya. Ada yang seperti jari tengah, 50-50. Soleh banget enggak, tapi jahat banget juga enggak gitu ya. Nah ada yang seperti jari manis, saking manisnya nggak bisa ngapa-ngapain. Udah dia duduk makan takut belepotan, nggak bisa makan. Nanti duduk kalau begini lecek bajunya, jadi dia duduk begini. Mau main bola takut lecet, nggak bisa main bola, nggak bisa ngapa-ngapain. Saking manisnya. Ada yang seperti kelingking, biarkan orang lain mengatakan anak kita cemen, tapi tidak dari lisan kita. Biarkan orang lain mengatakan anak kita begini-begini, itu lisan mereka. Lisan ibunya adalah doa. Jadi ideal dengan kalimat apapun untuk anak kita, tapi 5 jari ini kita jadikan di hati kita. Bangga dengan anak yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Lisan manusia bisa mengatakan anak kita begini, tapi lisan ibunya tidak. Even anak kamu cemen, anak kamu begini, oh enggak, dia anak yang hebat di hati saya. Terus bagaimana? Duit. D-nya doa. Sebut nama anak satu persatu di hadapan Allah, laporkan kekurangan mereka. Binnya atau bintinya kalau bisa lebih lengkap. Kemudian menjelang tidur, ini tolong diusap ubun-ubunnya, dihipnotis dengan ayat kursi. Baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi 3 kul. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dibelai ketika dia mau tidur. Atau ketika dia bangun tidur masih gitu, masih alfa beta lah gitu, dia masih apa itu di ruqyah, bilang sama Allah, ya Allah lembutkan hatinya, ya Allah kuatkan imannya. Apa yang kita mau dari anak kita, kita belai di sini, dihipnotis dengan ayat Allah begitu. Kalau sudah doa, ikhtiarnya ada, usahanya, undang teman-temannya ke rumah kita biar dia bersosialisasi. Ternyata tidak sesuai dengan harapan, ikhlas menerima ujian. Allah ngasih ujian lewat anak kita. Boleh jadi kita diuji lewat anak-anak karena suami kita membahagiakan kita. Harta berlimpah, suami membahagiakan, Allah ngasih ujian lewat anak-anak. Kalau sudah ikhlas menjalankan semua, maka tawakal dengan hasilnya. Tapi kalau bisa sering-sering dipeluk, dicium, dengarkan, kenapa sih nak kamu nggak mau main ke sana? Kenapa kamu nggak mau bersosialisasi dengan mereka? Kita perlu tahu alasannya. Kalau sudah tahu alasannya, insya Allah kita tahu obatnya. Kalau cuma begini, cuma ngelihat seperti dokter kedatangan pasien, terus pasiennya diam aja, mau ngasih obat apa kita? Bingung kan? Nah, kita perlu tahu, nak kenapa ya nak kamu kok jarang main? Nanti kita tahu jawabannya, aku males main karena teman-temanku begini. Oh oke, berarti nanti kita undang ya teman yang baik-baik ya. Tahu dulu alasannya, insya Allah kita tahu obatnya gitu ya. Tapi ranah manusia diingat ya, duit, doa, usaha, ikhlas ketika tidak sesuai dengan harapan, dan tawakal dengan hasilnya. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah.